Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para pemirsa, para pecinta Aswaja Center NU Gedung Jajang Lumajang, dimanapun Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mengkaji tentang sekte-sekte yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maunah serta hidayah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang raj'ah dalam tradisi Syiah. Para pemirsa, sebelum kita masuk kepada materi ini, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan raj'ah. Raj'ah berasal dari kata raja'a yarji'u, yang artinya kembali. Saya berkata satu misal, ana arji'u minal madrasah, saya kembali dari sekolah. Hanya dalam Syiah, kata raj'ah ini kemudian mempunyai arti yang berbeda, arti yang lain daripada arti yang kita punya. Tepatnya di halaman 115 dalam buku Asy-Syi'atu Bainal I'tidali wal Ghulu minal afkari wal mu'taqadati syi'ati ar-raj'atu. Termasuk pemikiran-pemikiran, termasuk kepercayaan, ajaran yang diimani oleh orang-orang Syiah adalah ar-raj'ah. Apa raj'ah itu? Wa ya'nuna biha raj'atu a'immatihim ila ad-dunya ba'dal mauti wa qabla al-ba'tsi. Yang dimaksudkan dengan raj'ah oleh orang-orang Syiah itu adalah raj'atu a'immatihim, kembalinya para imam mereka ila dunya, kepada dunia, padahal mereka itu sudah meninggal. Wa qabla al-ba'tsi, dan itu terjadi sebelum nanti terjadi hari kiamat dan terjadi al-ba'ts, yaitu dibangkitkan dari kubur. Ma'naha litashmula raj'atul a'immati wa raj'atu ba'di atba'ihim wa raj'atu ba'di a'daihim ilal hayatid dunya liyantaqimal a'immatu wal atba'u minalladhina zalamuhum fid dunya hasba mu'taqadati syi'ati. Jadi yang dikembalikan nanti itu bukan hanya para imam saja, tetapi juga para pengikut dari para imam ini. Juga yang dikembalikan itu nanti adalah orang-orang yang telah menzalimi mereka semua. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya para imam ini kemudian akan membalas dendam atas kezaliman-kezaliman yang mereka terima dari para musuh, seperti yang diimani oleh orang-orang Syiah. Bi annal imamata ukhidat min aliyyi wasban. Kenapa? Karena mereka menurut pandangan Syiah telah mengambil hak yang bukan milik mereka. Mereka mengambil hak kepemimpinan al-imamah dari tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara ghasban, secara ghasab. Tentu untuk mendapatkan keadilan itu semua, maka para musuh itu nanti akan dibangkitkan bersama dengan para a'immah. Kemudian para a'immah ini akan membalaskan dendam kepada orang-orang tersebut. Kama ya'ni al-ba'd birraj'ati ruju'u man ikhtaffu min al-a'immati ila dunya an-nas thaniyatan liyanshuru al-'adala. Fungsi dari kembalinya para imam ini adalah untuk menebarkan keadilan di muka bumi ini. Kalau kita lihat dari beberapa kitab
yang ada di dalam Syiah, maka kita akan temukan juzur atau akar muasal dari raj'ah ini. Dikatakan ta'ni ar-raj'atu fil madhhab asy-syi'i anna a'immat asy-syi'ati bad'an bil Imam Ali. Yang dimasukkan dengan raj'ah dalam madhab Syiah ini adalah para imam Syiah dimulai dari Imam Ali, wa intihaan bil Hasan al-Askari, dan nanti diakhiri dengan Hasan al-Askari alladhi huwa al-imam al-hadi ashar inda syi'atil imamiyah. Imam Hasan al-Askari merupakan imam yang ke-11 menurut pandangan dari imamiyah. Mereka semua sayarji'una ila hadhihi dunya, mereka akan kembali ke dunia ini liyahkumu al-mujtama, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan pemerintahan di tengah masyarakat Islam. Wa yamla'ul arda qistan wa adalan, mereka semua akan melimpahkan keadilan kepada semua orang di muka bumi ini. Permasalahannya adalah dari manakah pemikiran raj'ah ini muncul? Ya, dikatakan di halaman 116, waqad wada'a budhura fikratir raj'ati al-yahudiyyu Abdullah bin Saba. Pertama kali orang yang meletakkan pemikiran raj'ah ini dalam tradisi Syiah itu adalah Abdullah bin Saba. Hinama idda'a min 'indi nafsihi, ketika dia mengklaim bahwa anna Muhammadan sayarji'u ila dunya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan kembali ke dunia. Wa anna Aliyan lam yamut, dan sungguh bahwa Sayyiduna Ali karramallahu wajha itu belum meninggal. Wa innama huwa fis sahab, dan Sayyidina Ali menurut Abdullah bin Saba itu sedang berada di awan. Wa sayarji'u ila dunya, dan Sayyidina Ali ini akan kembali kepada dunia, kembali ke dunia ini liyamla'aha adalan, untuk menebarkan keadilan, bada'an muliat zulman, setelah dunia ini terpenuhi dengan kezaliman di sana sini. Waqad akhadha Ibnu Saba fikratar raj'ati fil walibi min raj'ati Uzair. Dari manakah Abdullah bin Saba ini mendapatkan inspirasi, mendapatkan pemikiran raj'ah ini? Abdullah bin Saba mendapatkan pemikiran ini dari kembalinya Uzair, seperti yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Uzair ini meninggal selama kurang lebih 100 tahun. Dzalika alladzi amatahu Allah Subhanahu wa taala 100 amin tsumma ba'atha. Uzair yang meninggal 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali dan Allah hidupkan kembali. Taqulul ayatul karimatu ta'kidan liqudratillahi wa 'azamatihi. Ayat yang menceritakan tentang hal ini, tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah di dalam menghidupkan orang-orang yang sudah mati, di dalam menghidupkan Uzair yang telah meninggal 100 tahun lamanya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mereka berkata, atau dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan seseorang yang telah meninggal selama kurang lebih 100 tahun. Qala kam labithta,
Setelah Allah bangkitkan orang tadi, kemudian ditanyakan kepada dia, sebenarnya kamu itu telah meninggal berapa lama? Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Dia menjawab, sesungguhnya saya berada di sini kurang lebih 1 hari ataupun setengah hari. Qala bal labithta mi'ata 'amin. Justru kamu itu meninggal itu sudah sampai 100 tahun. Kalau tidak percaya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Fanzur ila himarik. Walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Intisari dari ayat ini bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah ingin menunjukkan kehebatannya dengan cara menghidupkan kembali orang yang sudah mati 100 tahun, kemudian dihidupkan seakan-akan dia sedang tidur selama 1 atau setengah hari. Wabittali, oleh karena itu terinspirasi dari kisah Uzair ini, maka Abdullah bin Saba kemudian mengadopsinya dan menjadikannya di dalam pemikiran Syiah. Wabittali qala bi raj'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian Abdullah bin Saba mengadopsi pemikiran ini dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia ini. Begitupun juga dengan Ali wa Ali radhiyallahu anhu qiyasan ala raj'ati Uzair, dengan cara mengkiaskan dikembalikannya Uzair setelah meninggal selama 100 tahun. Wa mithlu hadhil umur la yuqasu 'alaiha, dan peristiwa yang semacam ini tentu tidak bisa sembarangan langsung dikiaskan begitu saja. Gara-gara Uzair yang meninggal selama 100 tahun kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, maka kemudian kita mengkiaskannya kepada Nabi Muhammad, kita mengkiaskannya kepada Ali bin Abi Thalib, tentu ini tidak bisa dibenarkan. Wa innama la budda fiha min nas. Dalam hal ini kita membutuhkan nas yang sifatnya qat'i, yang sifatnya itu adalah qat'iyud dilala, menunjukkan secara gamblang, secara jelas bahwa boleh dikiaskan seperti itu. Nyatanya kan tidak ada. Nah, ini menurut suatu penerkaan bahwa peletak dari pemikiran Raj'ah ini adalah Abdullah bin Saba, dan ia terinspirasi dari kembalinya Uzair di dalam Al-Quran yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya Raj'ah ini terinspirasi dari kembalinya Harun. Wa rubbama akhadha aidan min al-fikrati as-sa'idah indal yahud. Mungkin Abdullah bin Saba ini mengambil pemikiran Raj'ah ini dari tradisi orang Yahudi. Kita tahu bagaimana Abdullah bin Saba ini terpaut sangat erat dengan orang-orang Yahudi. Wallati taqulu bi raj'ati Harun ba'da mautihi. Orang-orang Yahudi mempercayai bahwa Harun ini akan kembali setelah meninggal. Au annahu lam yamut, atau sebenarnya Harun itu tidak meninggal. Wa innama ikhtafa, bahwa Harun itu sebenarnya tidak meninggal, hanya sembunyi saja. Wa sayarji'u ila dunya, dan akan kembali ke dunia ini dengan membawa keadilan. Ini menurut satu pendapat. Pendapat yang lain menyatakan bahwa Raj'ah ini diambil atau terinspirasi dari orang-orang Nasrani. Wal fiqratu wa li fiqratir raj'ati juzurun fin nasraniyah. Kalau kita lacak di dalam tradisi orang-orang Nasrani, ternyata ada akar yang menguatkan tradisi Raj'ah di dalam pemikiran orang-orang Nasrani. Haitsu yadda'i an-nasara anna Isa sulib wa qutil wa dufina fil qabri thumma ba'da 3 ayyam qama min qabrihi.
Orang-orang Nasrani percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu suliba, disalib, wa qutila, kemudian dibunuh, meninggal beliau, wa dufina, dan dikuburkan, fil qabri, di dalam kuburan, thumma ba'da thalathati ayyam, dan setelah 3 hari, qama min qabrihi, Nabi Isa alaihissalam ini bangkit dari kuburnya, wa raja'a 'ala dunya, dan akan kembali ke dunia nanti, wal taqa bil hawariyin, kemudian Nabi Musa bertemu dengan pengikut-pengikut beliau yang dekat itu, yang dikenal dengan Ahwariyun. Tsumma wadda'ahum, kemudian Nabi Isa alaihissalam mengucapkan selamat tinggal kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Wa sa'ida ila sama, kemudian beliau naik ke atas langit. Nah, artinya itu adalah raj'ah, kembali, seperti itu. Dan itu tercatat dengan jelas di dalam Bible, bagaimana kisah kematian Nabi Isa alaihissalam ini terekam begitu jelas. Yaqulu Sakhrastani, Imam Sakhrastani berkata dalam kitab Al-Milal wan Nihal, wa amma jawazur raj'ati fa innama waqa'a lahum min amrayni. Nah, kalau kita mau melacak tentang pemikiran raj'ah ini, maka kita akan menemukan pada 2 variabel yang berbeda. Ahaduhuma, salah satunya adalah hadis Uzair alaihissalam, yaitu kejadian yang menimpa Uzair alaihissalam, idza amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Uzair, kemudian menghidupkan kembali setelah 100 tahun, seperti yang kita singgung tadi. Wathani, dan yang kedua, mungkin kita bisa melacak pemikiran raj'ah ini, hadithu Harun alaihissalam, yaitu kejadian yang menimpa Harun alaihissalam. Beliau meninggal kemudian dikembalikan. Intinya bahwa secara historis raj'ah ini memang ada, baik itu dalam tradisi Yahudiyah, dalam tradisi orang-orang Yahudi, ataupun dalam tradisi Nasraniyah, orang-orang Nasrani. Dan kemudian tradisi ini dicoba dibangkitkan, dicoba dikembangbiakkan di dalam tradisi Syiah oleh Abdullah bin Saba. Wasairan ala ma qalahu bihi Ibnu Saba, yaqulu al-ithna asyariyah anna Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Askari al-Imam al-Thani Asyar indahum sayarja. Maka atas dasar pemikiran itu, pemikiran yang awalnya dilontarkan oleh Abdullah bin Saba, maka orang-orang Syiah Imamiyah menyatakan bahwa imam mereka yang ke-12, yaitu Muhammad al-Mahdi, ini akan kembali. Kita tahu bahwa Muhammad al-Mahdi ini ketika umur 5 tahun beliau menghilang, masuk ke sirdab, ke sumur, dan tidak pernah kembali. Nah, maka kemudian orang-orang Syiah menunggu kapan kembalinya dari Muhammad al-Mahdi. Itulah yang kemudian disebut dengan raj'ah, akan kembali. Wahum yantaziruna ruju'ahu fi kulli lahzah. Orang-orang Syiah Imamiyah ini senantiasa menunggu Muhammad al-Mahdi setiap waktu. Nah, maka di dalam Itsna Asyariyah kita temukan raj'ah itu ada, yaitu ketika mereka menunggu imam yang ke-12 yang masuk ke sirdab itu. Wa taqulu Syiah al-Kaisaniyah, sedangkan Syiah Kaisaniyah seperti yang kita bahas dulu, yaitu Syiah Kaisaniyah, taqul bi raj'ati Muhammad ibnul Hanafiyah, mereka mempercayai bahwa Muhammad al-Hanafiyah itu akan kembali. Bainama taqulu Syiah al-Ismailiyah, sedangkan Syiah al-Ismailiyah itu menyatakan bi raj'ati Muhammad ibn Ismail, bahwa Muhammad bin Ismail itu akan kembali. Nah, ini dari sisi
pelopor dan dari mana inspirasi itu muncul. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, bahwa yang kembali itu bukan hanya para a'imah saja, tetapi juga para pengikut dan juga para musuh. Wa syi'atu lam yaktafu bil qawli bi ruju'i a'immatihim qabla al-bi'sati ihya'an ila ad-dunya ba'da al-maut, wa innama wassa'u ad-da'irata litashmula ruju'u syi'ati alladhina walamu, dapat terusnya, bahwa yang dikembalikan itu bukan hanya para imam saja, tetapi juga para pengikut dan juga orang-orang yang telah menzalimi imam. Tujuannya untuk liyantaqima minhum, untuk membalas dendam. Lantas bagaimanakah Syiah di dalam mempercayai Raja'ah ini? Kemudian bagaimanakah Ahlus Sunnah wal Jamaah menanggapi Raja'ah ini? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.